CEO bernilai ratusan miliar itu tiba-tiba terkejut ketika menyadari bahwa status istrinya yang dinikahkan sebagai hadiah ternyata tidaklah sederhana. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Dan ternyata dengan pembicaraan santai ia berhasil menciptakan sebuah perusahaan publik bernilai ratusan miliar. Melihat pemandangan ini, CEO langsung sangat gembira dan bersemangat. Lalu segera memberikan perintah kepada asistennya untuk segera menyerahkan semua aset dan perusahaan atas namanya kepada wanita untuk dikelola. Dan seperti yang diharapkan CEO, pikiran bisnis wanita yang sangat kuat dan tak tertandingi benar-benar tidak mengecewakan dirinya. Selanjutnya hanya dalam waktu singkat beberapa detik, membuat kekayaan CEO melonjak hingga puluhan kali lipat. Tak disangka, mereka baru saja sampai di rumah. Ibu mertua yang jahat dan berhati hitam mulai memaki-maki dengan kasar. Dia langsung menuduh wanita tidak mengerti aturan pasar, membuat keputusan sembarangan, yang mengakibatkan keluarganya tersuketi oleh keluarga Sangguan yang terkenal di seluruh kota. Sekarang tersisa dua pilihan di hadapan wanita. Jika wanita tidak menanggung semua kerugian keluarga Sangguan dengan membayar dari kantong sendiri, maka mereka akan langsung memutuskan semua hubungan dengan wanita. Baiklah, pembatalan pernikahan itu baik. Sudah menghasilkan ratusan miliar untuk keluarga Ouyang. Dan tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Bahkan harus mengeluarkan uangku. Membeli kebaikan keluarga kalian. Harga yang sangat tinggi. Ibu mertua yang jahat melihat menantu perempuan yang sangat berani. Bahkan berani membantah. Seketika marah besar. Awalnya dia berpikir triknya ini bisa langsung mengendalikan wanita dengan mudah. Tanpa disadari, tindakan dia ini justru sesuai dengan keinginan wanita. Ternyata identitas nyata wanita ini sebenarnya adalah putri dari keluarga konglomerat terkemuka. Dan dia sendiri sangat memiliki pikiran bisnis yang tak tertandingi. Sekali gerakan jarinya, dalam waktu singkat, bisa menghasilkan triliunan. Awalnya dia dan CEO seperti dua garis paralel yang tidak saling berpotongan. Tidak disangka karena koin yang dimiliki kakeknya saat kecil. Sebuah koin emas. Secara tak terduga membuat kedua keluarga terikat jodoh. Namun wanita tersebut tidak mau menikah dengan orang lain secara sembarangan seperti ini. Maka dia yang tidak rela, segera diam-diam memulai rencana untuk membatalkan pertunangan. Jadi untuk membuat CEO bisa dengan lancar membencinya, wanita itu kemudian sengaja berdandan seperti gadis kampungan yang sangat sederhana, mengendarai motor listrik murah yang seharga 9,9 dengan pengiriman gratis. Pergi ke rumah CEO, memanggil nenek. Jangan memanggil. Apa kamu pikir kamu siapa? Apa barang buruk ini? Apakah kamu sudah gila? Jangan bersikap kasar. Apakah kamu mendengar? Yang dibicarakan adalah kamu. Feng Ge, lihat dia. Yan Er, mengingat atas nama ayahmu. Minta maaf kepada Nona Bai. Hari ini aku tidak akan menyusahkanmu. Minta maaf saja sudah cukup. Ambil dan makan saja sudah cukup. Apakah rasanya masih baik? Enak. Tunggu aku menjadi nenek sang. Saya akan membelikanmu barang impor. Cukup. Hari ini cukup sampai di sini. Atur Nona Bai untuk check-in. Uang saku hanya 500.000 sebulan. Saya ini masih seorang gadis terpelajar. Belum mengadakan pesta pertunangan sudah langsung tinggal di rumahmu. Saldo kartu bank Anda sudah masuk. 1 juta yuan. Saldo masih ada. Bagaimanapun juga harus 1 juta sebulan. 5.635 yuan 8 jiao. Saya adalah putri dari keluarga Sangguan. Hanya 500.000 uang saku sebulan. Kamu si kampungan berani sekali berbicara. Ya, sudah diberikan. Saldo kartu bank Anda sudah masuk. 1 juta yuan. Saldo masih ada. 348 miliar. 79.666.000. 5.635 yuan 8 jiao. Kenapa kartu ini bisa habis begitu cepat? 1 juta ya 1 juta. Ouyang Fan. Bukankah saya sudah menerima uang ini? Siang tadi saya melihat kamu taruhan 1 set Sangguan Yan. Awalnya saya masih ada harapan terhadapmu. Jangan-jangan dia hanya bisa mengandalkan cara ini. Salah mencuci. Ah bukan begitu. Kakak Sangguan terlalu kecil hati. Tidak seperti saya yang hanya bisa merasa suket untuk ayah. Jika kamu ingin mencari tempat tidurku, biarkan pelayan mengatur waktu untukku. Tapi ingat ya, keluarga Ouyang bukan tempat yang bisa kamu sembarangan pergi di malam hari. Bagaimana mungkin dia bisa mengandalkan semua itu? Li Hong, kau ini sungguh cabul. Kamu tidak akan mengajarkan teknik menggoda para tuan muda, kan? Saya sudah mengerti. Saya pandai mengelola keuangan. Malam ini tidak akan pergi mencari hiburan malam. Saya kembali ke kamar. Kamarmu, di sini. Betul, betul, betul. Dia sebenarnya siapa? Dia benar-benar gadis desa yang biasa saja. Sepertinya dia tidak biasa. Kamu mau pergi kemana lagi?
Mau keluar untuk berbelanja. Kamu adalah tunanganku. Kamu hanya memberiku 1 juta sebulan. Bagaimana jika uang itu tidak cukup? Saya bawa kamu. Kamu yang membayar. Siapkan mobil. Ayo naik mobilku. Pegang erat. Kakak Bai, apakah kamu juga datang untuk memilih hadiah ulang tahun dari keluarga Sangguan? Hadiah ulang tahun? Kalau tidak, mengapa aku membawamu ke sini? Ini pasti jam tangan, kan? Kebetulan saya juga tertarik dengan gelang ini. Bagaimana kalau kakak Bai juga melihatnya? Bai Qian, dengan sengaja. Feng Ge, bisnis Anda. Saya tidak ingin. Siapa yang berisik di sini? Bahkan orang dari 4 keluarga besar. Mereka pasti tidak bisa bersikap sembarangan di sini. Tuan kamu. Maaf, saya tidak sopan. Tuan kamu. Ada gadis liar di sini. Telah menghancurkan giok bernilai tinggi di tokoku. Tidak akan ditangani. Tuan kamu. Kenapa kamu harus sopan padanya? Dia adalah gadis liar baru yang diterima oleh keluarga Ouyang. Benarkah? Iya dan bukan. Secara teori, saya adalah tuan muda masa depan keluarga Ouyang. Benarkah? Iya dan bukan. Saya punya pemikiran sendiri. Mengatakan hal-hal ini. Berapa harganya? Berapa harganya? 30. Kesepakatan. Transfer secara perlahan. Batu giok ini setidaknya 3 juta. Coba sedikit, Bai Qian. Gadis liar ini apa yang perlu diperiksa? Karena batu giok itu pasti bukan contoh. Bai Qian, masih tahu untuk kembali. Kamu lagi. Bukankah kau yang menyuruhku pergi? Saya ingin kamu tahu. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi kamu tidak bisa pergi. Jadi, siapa sebenarnya kamu? Saya adalah tunanganmu. Misterius, kan? Menarik, kan? Jika kamu mampu, coba cari tahu tentang saya. Atau kamu bisa membatalkan pertunangan saja. Saya jamin, asal kamu membatalkan pertunangan, aku akan segera menghilang. Mengaitkan kepentingan keluarga. Karena kemungkinan besar kamu bukan gadis liar, maka saya juga tidak bisa sembarangan membatalkan pertunangan. Tapi, mengingat kamu punya kemampuan, kamu tidak bisa tinggal di rumah. Jadi ikutlah bekerja di perusahaan bersamaku. Saya sudah mendapatkan izin saya. Jangan keluar dari jangkauan persepsiku. Sangat otoriter. Jadi, bolehkah saya bertanya pada guru? Berapa jangkauan persepsimu? Sekitar 100 meter. Apakah ini benar? Pembutuh profesional dari keluarga Bai. Jadi, bolehkah saya bertanya, Tuan Muda, mungkin bisa membaca peluru dari 100 meter. Tuan Muda memang sangat istimewa. Kalau begitu, besok saya akan melapor ke perusahaan kita. Tidak boleh. Pergi sekarang. Lalu, saya ini posisi apa? Berapa gajinya? Asisten proyek. Magang. Gaji pokok 4.000. Gaji penuh 4.500. Tidak ada bonus atau komisi. Perlakuan seperti ini. Keluarga Ouyang kalian juga hanya selevel ini. Baiklah. Membiarkan saya menjadi magang dengan gaji 4.000 sebulan. Benar, kan? Bulan lalu saya sendiri mendapatkan lebih dari 800 miliar. Kamu hanya memberiku 4.000. Baik, Xiao Bai. Tuangkan beberapa cangkir kopi untuk kantor klien. Baiklah. Saya mengira siapa ini. Ternyata ini kau, gadis liar. Kali ini kamu beruntung. Kenapa? Tanpa latar belakang dan tanpa kemampuan. Bahkan jika masuk ke keluarga Ouyang. Itu hanya sebuah mulut dari keluarga Ouyang, kan? Kebetulan sekali. Siapa yang kebetulan denganmu? Saya hari ini khusus membawa pemilik grup bos. Untuk bertemu dengan kakak Ouyang. Hubungan grup bos dan keluarga Sangguan kami sangat dekat. Silakan kalian bicara. Kalian ngobrol saja. Manajer Chen, Bos Bo dan saya bertemu pekerja magang ini hari ini. Tiba-tiba suasana hati jadi kurang baik. Bisakah dia diusir? Karena Nona Sangguan sudah berbicara. Hanya seorang magang saja. Kita tinggal usir saja. Tuan Bo, kenapa harus bermasalah dengan seorang magang? Ada apa? Masuk dan bicaralah. Hari ini saya datang demi menghormati Nona Sangguan. Hanya untuk berbicara dengan Tuan Muda Ouyang. Karena Tuan Muda Ouyang tidak punya itikat baik, maka kami akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Kamu adalah pemilik bos. Maka Anda tidak bisa pergi. Ternyata Anda adalah si hantu yang menyakitkan ini. Di pasar luar negeri, Anda telah memotong saya puluhan miliar. Saya pikir hari ini akan berhasil. Tuan Bo, jika Anda pergi hari ini, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu sedang ngomong apa? Grup bos adalah bintang baru di perusahaan yang terdaftar tahun ini. Dapat bekerja sama dengan kakak Ouyang. Itu adalah kolaborasi yang kuat. Jangan mengatakan hal-hal gila di sini. Tuan Bo,
Jika saya tidak salah ingat, beberapa waktu lalu, telah menerima tanah senilai 30 miliar. Belakangan ini, arus kas Anda kembali tergerus, bukan? Ouyang Zong, Ouyang Zong, tolong bantu saya. Tuan Bo, jangan berpura-pura jauh. 50 miliar ya, sudah 50 miliar. Ingat untuk memberikan nota. Baik, terima kasih. Pemborosan. Rantai dana luar negeri Doktor. Keluarga sangguan kami adalah yang besar. Melihat penampilanmu, seharusnya hilang. Doktor, kamu harus hati-hati. Beres. 50 miliar. Saya tidak bilang mau keluar. Kamu cari jalan sendiri ya.